Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang buku informatika untuk SMP kelas 7. Ya. Sekarang kita pada segmen surel atau surat elektronik. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya. Jadi selalu saya berikan bagian keberapa, halaman keberapa, biar nyarinya mudah. Dan kalau menggunakan playlist ini sudah saya susun urut biar enak ditemukannya ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Nah, kita bahas surel atau surat elektronik atau kita sebut sebagai email ya, email ini dalam bahasa Inggris, electronic mail, surat elektronik ya, surel atau electronic mail atau surat elektronis adalah cara ya dan alat untuk bertukar pesan atau surat dengan menggunakan alat elektronis. Nah, kalau dulu ingin mengabarkan informasi pakai surat, Pak Ali masih mengalami zaman itu, uangnya habis waktu kuliah nulis surat. Suratnya 3 hari baru nyampe kampung ya. Terus habis itu bapaknya Pak Ali memberi wesel waktu itu ya untuk berkirim uang ya, itu prosesnya bisa sampai seminggu. Jadi mulai Pak Ali kirim surat sampai dapat uang itu bisa seminggu lebih ya, sama ngambilnya di kantor pos. Nah kalau sekarang butuh uang ya tinggal SMS ya atau WA, kemudian bisa langsung ditransferkan, atau boleh juga informasi kita berikan secara email. Walaupun email sendiri ini sudah sebenarnya sudah kalah sama ini ya, sama WA, sama Line ya, itu lebih efektif daripada menggunakan email. Tapi di beberapa kesempatan kita masih gunakan ini, misalnya untuk daftar software tertentu ya, beli software kita masih pakai email. Dengan punya email kita juga bisa punya akun yang lain ya, misalnya akun Telegram ya, kita akan enak kalau kita punya email atau paling tidak punya nomor HP lah ya. Biasanya daftarnya bisa pakai email atau pakai nomor HP. Nah, surat elektronik atau email adalah cara atau alat untuk bertukar pesan untuk menggunakan alat elektronis. Surel sudah digunakan pada tahun 1960 dengan pengguna yang terbatas menggunakan satu komputer. Saat ini surel dapat beroperasi pada jaringan komputer luas atau internet ya. Jaringan komputer luas atau internet yang dapat menjangkau penggunanya di seluruh belahan dunia. Ya. Jadi kalian bisa berkirim surat kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, asal dianya juga punya alamat email. Tahukah kalian praktik baik berkomunikasi dengan surel dan etika mengirim surel? Surel adalah sarana komunikasi yang saat ini banyak digunakan untuk menggantikan surat. Oleh karena itu surel selayaknya ditulis dalam bahasa yang sesuai dengan penerima surel. Dan jenis surelnya surel yang mewakili surat resmi, misalnya hubungan formal guru dengan guru ya, kepada kepala sekolah atau pihak lain sebaiknya menggunakan bahasa yang formal, sopan ya. Surel juga berbeda dengan pesan pendek SMS chat, beda ya, sehingga kurang pantas menggunakan banyak singkatan untuk surat resmi. Jadi surel ini lebih bersifat resmi ya. Jadi misalnya kita berlangganan apa gitu ya, berlangganan ini internet. Nah biasanya saat penagihan provider itu akan memberi email pada kita dan bahasanya resmi banget ya. Pengiriman surel dari satu alamat ke alamat lain secara ringkas sederhana dapat dijelaskan pada gambar 3.10 ya. Mana ini 3.10? Nah di sini gambaran secara sederhana. Jadi di sini ada mailbox Dewi, di sini ada mailbox Budi, di sini adalah internet digambarkan seperti awan ya atau cloud ya, karena di sini kita nggak tahu apa yang terjadi di sini kan ya. Yang penting Dewi mengirimkan untuk Budi B
dewi.org, dari dewi.a.org, D apa A ini. Selamat pagi Budi. Ya, selamat pagi Budi, nyampe akhirnya. Oke, kita lanjutkan aja. Surat Dewi akan terkirim dan masuk ke mailbox Budi jika memenuhi beberapa hal seperti surel Dewi tidak terlalu besar. Biasanya ada aturan besar maksimum surel. Tapi kalau ketikan saja sampai kita capek nggak akan ada masalah. Tapi kalau kita memberi attachment atau tautan berupa video atau berupa itu adalah gambar yang terlalu banyak, biasanya akan ada notifikasi itu terlalu besar. Tapi kalau ketikan saja sampai seperlunya kita, wah itu besar sekali kapasitasnya. Ya, biasanya aturan besaran maksimum surel atau mailbox Budi tidak penuh. Ya, kalau penuh ya harus detail. Ya, kalau penuh memang kita dapat jatah berapa giga gitu loh ya. Jadi kita harus mengelolanya. Mailbox bisa memiliki notifikasi sehingga Budi tahu bahwa surel yang masuk ke mailboxnya. Jadi notifikasi itu biasanya ini kalau HP kita ya, ada tulisan di sini di bagian atas gitu, tiba-tiba muncul tulisan. Nah, itu adalah notifikasi kita, ada SMS, ada apa yang ada update sesuatu. Mungkin kalian berlangganan Inside Chamber misalnya ya, berlangganan jadi subscribernya Inside Chamber, setiap kali Pak Ali update video akan keluar notifikasi di sini. Kalau kalian nyalakan tombol loncengnya. Kemudian Budi dapat membuka surel tersebut kapan saja, kemudian membalas reply surat dan meneruskannya atau forward ke orang lain. Jadi kita bisa membuka surat itu kapan saja. Ya, kalau nggak pernah dibuka walaupun sampai setahun ya masih ada di mailbox kita gitu ya. Budi dapat membuka surat tersebut kapan saja, kemudian membalas atau reply ya. Kalau forward itu diteruskan ke orang lain. Komunikasi dengan surel menggunakan protokol yang disebut Post Office Protocol POP3 ya, atau Internet Message Access Protocol IMAP. Ya, ini adalah protokol ya. Protokol di internet, kalian akan memahaminya lebih dalam nanti kalau memang tertarik di dunia informatika. Oke, kemudian aktivitas TIK K704 mengirim surel. Kalian diharapkan menuliskan surel kepada guru wali kelas untuk meminta izin ya tidak mengikuti mata pelajaran pada tanggal 23 Agustus 2021 karena harus menghadiri penyerahan hadiah pemenang lomba melukis pada perayaan Hari Kemerdekaan RI di Kabupaten. Surel harus ditembuskan ke CC kepada kepala sekolah. Karbon copy ya, CC itu. CC ini adalah karbon copy. Pakai bahasa Inggris ya. Tulisannya karbon copy. Nah, dulu waktu kita masih menggunakan alat ketik manual, jelek di bawah kertas kita itu dikasih karbon, terus bawahnya kasih kertas lagi. Jadi kita kayak ngetik 2 kali ya. Dulu seperti itu. Sekarang istilah karbon copy ya tetap digunakan untuk elektronik. Artinya kalau kita ngetik surat atau email, selain kita kirim pada yang kita tuju, juga dikirimkan ke orang lain ya. Karena menulis surat kepada guru dengan jenis surat formal, kalian harus menggunakan bahasa yang formal dan sopan ya. Nanti akan kita kerjakan juga aktivitas ini ya. Untuk mengerjakan aktivitas ini apa yang kalian perlukan? Ya, komputer atau smartphone yang telah terpasang pada sistem operasi ya. Jadi kita butuh komputer atau smartphone yang telah terpasang sistem operasi ya. Pak Ali di sini menggunakan Windows, jadi kalian kalau ngikuti ya akan lebih enak kalau pakai Windows. Nah, dan memang pada umumnya kita pakai Windows kan ya. Dan perambanan yang memiliki akun pada memiliki akun pada layanan surel. Kalau ndak punya ya daftar dulu. Contoh pembuatan surel di sini menggunakan layanan Google Email. Dengan layanan surel adalah Outlook Yahoo. Jadi kita bisa menggunakan Yahoo
layanan seluler lain adalah Outlook Yahoo. Kita bisa menggunakan Yahoo, kita bisa menggunakan Google atau yang lain, banyak ya. Dulu Pak Ali juga kalau nggak salah punya Hotmail juga, pernah lupa passwordnya sekarang. Yahoo ini sebenarnya Pak Ali juga punya, walaupun passwordnya waduh lupa mungkin. Nah, apa yang kalian lakukan? Tampilan ya. Di sini masuk ke situs penyedia layanan seluler dengan sign in menggunakan akun yang telah terdaftar atau akun yang digunakan dalam akun contoh. Ya, jadi kita harus sign in menggunakan akun kita. Nah, akun kalian apa? Misalnya di sini Pak Ali buka Chromium ya. Di sini ini adalah browser yang nah ini adalah Yahoo ya. Kita bisa menambah tab di sini ya, misalnya bisa nambah tab di sini. Kalau kita pingin Google ya ketik aja Google di sini, tidak apa-apa, Google. Ya, di sini akan muncul ya. Ini browsernya Yahoo seperti ini. Di dalam browser kita browsing browser yang lain, Google misalnya. Nah, di sini kita bisa sign in tadi. Kalau di sini login sama ya, kita bisa login. Nah, atau kita bisa bikin baru ya, bisa bikin baru. Kita ke sini lagi, contoh akses https gmail.com akun Jingga Sekar 2006 Gmail ya, isikan password. Jadi kalau kita masuk, kita akan mengisikan password ya. Mungkin akan muncul tampilannya seperti ini ya, agak kabur. Isikan password dan mungkin akan muncul tampil untuk proteksi akun, protect your account. Jika ada informasi protect your account, klik to confirm. Jadi kalau kita punya akun biasanya kita pada umumnya disuruh memproteksi. Jadi kita double proteksi. Saat ada perubahan-perubahan di layar komputer kita atau di layar komputer, nanti akan terkonfirmasi di HP juga, di nomor kita. Jadi kita punya double check. Misalnya ada orang ingin meretas akun kita dan ingin login, ada notifikasi di sini nanti. Kita tahu bahwa ada seseorang yang login di tempat kita. Ya. Oke. Kita lanjutkan dulu, coba membuat surel baru. Nah, di sini bisa kita bikin surel baru ya, kita kompos ya. Oke. Ini ada latihan membahas surel nanti ya. Oke. Jadi di sini bukan latihan bikin surel ternyata ya. Isikan password. Jadi Pak Ali akan menggunakan browser yang sudah ada akunnya Pak Ali ya, yaitu Google ya. Untuk berlatih kita masuk ke Gmail ya. Nah, di sini adalah layar dari Gmail. Ada tagihan. Ya, ini surat resmi dari Telkom ya untuk konfirmasi tagihan layanan internet ya. Kita coba ikuti apa yang ada di buku. Membuka surel tadi, intinya kalau membuka surel ya di sini bisa login ya. Tapi Pak Ali sudah login, jadi proses itu tidak dilalui lagi ya. Jadi intinya kalau login kita tinggal memasukkan nama akun kita ya, terus passwordnya apa ya. Misalnya akunnya adalah Jingga Sekar 2006 ya, jingga.sekar 2006, kita masukkan ke sini ya, jingga.sekar 2006. Coba di sini kalau sign in, kalau saya klik, nah di sini ya di sini adalah akun Pak Ali insechamber36gmail.com. Lalu kita masukkan sandinya di sini ya.
Berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah sandi. Ya. Sandi kita. Terus begitu masuk berikutnya, masuk nanti ya. Tapi Pak Eli tidak ingin login di semua browser, jadi ini dibatalkan saja. Oke. Jadi kalau masuk nanti tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah Gmail ya. Terus kita kerjakan di sini. Kita masuk ke segmen ini. Membuat surel baru. Klik Compose ya. Di sini ada Compose ya atau tulis ya. Jadi ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Compose, kalau dalam bahasa Indonesia tulis ya. Tulis nanti akan muncul pesan baru kepada dan subjeknya apa. CC-nya siapa ya. Tambahkan CC. Oke. Kemudian kita lihat perintahnya di sini apa? Membuat Compose. Jadi kalau kita menggunakan settingan bahasa Inggris tulisannya Compose ya. Tapi kalau menggunakan settingan bahasa Indonesia tulis. Ya, jadi terserah kita mau nyeting pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia bebas, ada menunya. Ya, nanti mungkin kita juga akan sampai ke sana. Ya, tulis. Mengetik surel. Isikan CC ya jika perlu, BCC jika perlu, dan subjek itu adalah alamat surel yang dituju. CC adalah carbon copy, adalah alamat penerima salinan yang tembusan surel yang dikirim. Semua penerima salinan dapat melihat alamat penerima salinan yang lain. BCC blind carbon copy adalah alamat penerima salinan atau tembusan surel yang dikirim, tetapi penerima salinan tidak bisa mengetahui alamat penerima salinan yang lain. Ya, jadi bedanya BCC dan CC ya. CC dan BCC intinya sama-sama carbon copy, hanya saja kalau BCC ini penerima surat tidak bisa melihat ini ditujukan ke siapa saja. Kalau CC ya, misalnya Pak Ali dapat CC, Pak Ali juga tahu yang menerima selain Pak Ali siapa saja, itu tahu. Ya. Terus kemudian bagian-bagiannya kita lihat di sini ya. Ini bisa digeser apa enggak? Oh, enggak bisa. Ya. Karena enggak bisa, Pak Ali akan geser. Ya, gesernya kemana ini? Nah, geser ke sini ya. Agak geser sedikit biar enggak terlalu menutupi. Ya. Di sini ada CC-nya di sini. Ya. Di sini ada BCC. Ya. Kemudian kalau kita sudah selesai ngirim surat ya kita kirim gitu aja. Ya. Ini untuk opsi formatnya. Di sini adalah lampiran. Jadi kalau kita ingin menautkan gambar atau menautkan video bisa di sini. Di sini adalah sisipkan link ya kalau kita mau memberi link. Kemudian sisipkan emoji. Kadang-kadang kita nulis butuh emoji. Ini biasanya kalau informal ya, kepada teman atau kepada siapa yang informal ya. Kemudian sisipkan file menggunakan drive. Jadi kita bisa menyimpan file-file kita di drive yang atau di tempat penyimpanan yang diberikan secara gratis atau berbayar oleh Google ya. Kemudian sisipkan foto, kita bisa menyisipkan foto. Kemudian nonaktifkan mode rahasia, terus sisipkan tanda tangan. Kita bisa bikin tanda tangan juga ya. Oke. Kita juga bisa mendelete ya. Di sini buang draft. Oke ya. Kita masuk sini lagi ya. Nah, ini kita tulis kepada yang terhormat Bapak Wali kelas. Nah, akan lebih enak kalau kita coba Pak Ali kopaskan saja biar prosesnya cepat ya. Jadi intinya kita ketikkan ini ya. Jadi untuk keperluan itu Pak Ali akan copy pastekan biar cepat ya. Jadi ini fungsi copy paste ini sangat sangat membantu saat kita pingin tidak mau repot-repot menulis, tapi kita sudah punya dokumennya, tinggal kita sorot.
kita klik Ctrl CTRL ya, sama copy, terus kita pastekan, semoga bisa. Kadang-kadang kalau di Protek nggak bisa. Ya, ini isinya. Nah, ternyata bisa. Ya, kepada yang terhormat Bapak Wali Kelas, ini bisa kita ketik ya. Cuman di sini Pak Ali biar tidak terlalu lama, kita copy pastekan. Jadi inti dari suratnya adalah kepada yang terhormat Bapak Wali Kelas 7G SMP 2 Bukit Harapan di tempat. Ini diganti dengan SMP masing-masing ya. Dengan hormat bersama surat ini saya siswa SMP 2 Bukit Harapan nama Jingga Sekar kelas 7G mohon diizin untuk tidak masuk sekolah pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 karena harus menghadiri acara penyerahan hadiah lomba peringatan kemerdekaan RI di kantor kabupaten. Demikian surat ini, semoga Bapak, bapaknya ada B kecilnya, salah ketik ini ya, dapat memberikan izin kepada saya hormat saya Jingga Sekar. Nah, ini kalau ada salah ketik ya kita edit ya. Nah, di sini ya. Nah, sudah dikasih garis merah. Ada garis merah itu ada sesuatu yang enggak sesuai berarti. Ini kita backspace hilang sudah. Nah, kemudian kita kembali ke sini lagi. Kirim send. Nah, tapi ini harus kita kirim kemana dulu ya. Jadi misalnya ya, ini di buku diminta untuk send ke siapa, kita lihat ya. Nggak ada ya. Oke, kita bikin asal saja ya. Misalnya kepala sekolah gitu ya, .gmail.com gitu ya misalnya. Jadi penerimanya ya kepada ini kepala sekolah misalnya. Nah, misalnya seperti itu, kepala sekolah @gmail.com. Nah, subjeknya apa? Nanti misalnya kita bukan kepala sekolah ya, ke guru kelas misalnya ya, guru kelas. Atau wali kelas saja, wali kelas. Nah, misalnya kita kirimkan surat ke wali kelas @gmail.com, kita cc-kan ke kepala sekolah @gmail.com. Nah, seperti itu. Subjeknya adalah surat izin. Surat izin tidak bisa mengikuti pelajaran. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk mengirim surat, kirim send. Jadi untuk mengirimkan kita tinggal klik kirim atau send ya, kirim. Tentu saja ini pasti nggak akan bisa kemana-mana ini. Alamat ini belum tentu ada ya kan gitu ya. Kirim. Ya, nah seperti itu. Sudah terkirim ya sudah, entah terkirim kemana ke alamat tadi ya. Alamat itu benar-benar ada atau enggak, Pak Ali enggak tahu. Ya, itu hanya sekedar contoh. Mengecek apakah surel terkirim pada kolom sebelah kiri folder send untuk melihat surel yang telah dikirim. Ya, nah ini melihat surat yang telah dikirim bisa dilihat di sini. Terkirim, ya. Nah, ini apakah surat sudah terkirim kepada wali kelas ya. Oke. Ya, surat izin ini sudah terkirim ya. Nah, ini kalau kita memberi tautan ya, kalau kita memberi tautan akan ada seperti ini. Di sini kalau kita buka adalah gambar ini nanti ya. Kita masuk ke sini lagi. Nah,
Surat yang telah terkirim ke penerima bisa jadi tidak sampai ke penerima yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya salah menulis alamat, itu yang nggak terkirim ya, salah menulis alamat, atau surat kalian masuk ke folder spam junk, unwanted, pesan tidak layak diterima ya, atau mailbox penerima penuh. Nah ini alasan-alasan apa email kita nggak nyampe. Dan jika kalian klik pesannya adalah tidak ditemukan alamat surel ya, jika surel kalian masuk folder spam, junk, unwanted, atau dianggap pesan yang tidak layak iklan ya, kalian bisa menghubungi wali kelas kalian untuk meminta beliau menambahkan alamat surel kalian ke kontak, sehingga ketika kalian mengirimkan surel kembali akan masuk ke folder inbox. Nah di sini agar ini ya, agar apa, menghindari adanya anggapan. Jadi kadang-kadang surat kita dianggap sebagai spam, junk, atau unwanted oleh sistemnya Google. Untuk mengantisipasi itu ya, kalian bisa menghubungi wali kelas untuk meminta beliau menambahkan alamat surel kalian ke kontak ya, sehingga kalau ada di kontak jelas itu bukan spam, junk, atau unwanted. Latihan membalas surel ya, latihan membahas surel, refresh surel. Untuk membahas surel, akun surel kalian harus menerima surel terlebih dahulu ya. Oleh sebab itu kalian disarankan untuk saling menulis surat antar tentang pembagian tugas dan praktik informatika selanjutnya. Kalian membalas surel tersebut pada pengguna, lengkapilah tabel berikut ya. Kalian membalas surel tersebut dan pengirimnya, lengkapilah tabel berikut untuk membalas atau reply dari teman kalian. Nah, membuka surel, perintahnya apa? Nah, di sini kita coba surat siapa yang harus saya buka ini ya? Oh, ini adalah apa, kepada Inside Chamber. Nah, ini coba aja pecahan ya. Nah, kepada Inside Chamber, tidak ada isinya tapi suratnya ya. Jadi ini kalau kita mau balas, di sini ada balas ya, membalas surat. Jadi di sini mungkin untuk yang lain ada isinya, kalau di sini tidak ada, kalau mau balas kita balas di sini ya. Jadi untuk membalas membuka layanan surel, membuka inbox, perintahnya membuka layanan surel, login ya, membuka layanan surel, login seperti ditunjukkan di sini ya. Kalau kita login bentuknya seperti ini ya. Nah ini kita bisa kopikan. Nah, di sini adalah tampilannya. Nah, tampilannya bisa kita taruh di sini ya. Nah, tempatnya nggak cukup ya, kalian bisa lakukan sendiri. Nah, ditaruh di sini ya harusnya ya tampilannya. Atau kita kecilkan saja biar cukup, tapi nggak kelihatan jatuhnya ya. Kita secukupnya saja deh. Nah, seperti ini. Oke. Membuka file atau membuka folder inbox ya. Kalau kita membuka folder inbox, di sini kotak masuk ya, kotak masuk ya, seperti ini, kotak masuk perintahnya. Tampilannya ya seperti kotak gini aja ya, kotak masuk. Memilih surel yang akan dibalas ya, tinggal klik surelnya, klik ya seperti ini tadi ya. Misalnya Pak Ali ingin membalas tadi ya dari yang sudah terkirim ini ya.
terkirim, ya, atau kotak masuk. Ini saya masuk dari siapa? Misalnya di sini macam-macam ya. Ada Facebook, ada macam-macam ya. Atau dari sini saja ya, yang enak ya. Ini saya membalas diri saya sendiri. Jadi ini surat dari saya yang akan saya balas sendiri. Bisa ndak? Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Ini saya sendiri, akun lain sih tapi ternyata ya. Nah, di sini kita tuliskan aja ya, saya balas. Nah, ini akun saya yang lain ya. Kalau membalas cukup, kalau sudah membalas kirim gitu aja ya, sama. Memilih surel akan dibalas, membuka surel, mengetik surat balasan ya. Membuka surel, klik surel yang diinginkan ya. Memilih surel yang akan dibalas ya. Perintah tinggal klik saja ya. Memilih surel akan balas, membuka surel, klik ini memilih apa ya, sorot surel ya. Belum, kalau memilih sorot surel. Tampilan memilih surel itu dari kontak masuk ya, tinggal scroll aja. Kemudian membuka surel ya, kalau ingin membuka surel ya kita buka biasa ya, klik surel ya, yang ingin dibuka. Tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Terus pembalasnya di sini saya balas gitu aja ya. Tulis mengetik surat balasan ya, misalnya saya balas. Ya, terserah ya. Kalian misalnya, oh iya misalnya Pak Ali sebagai guru ada anak ngirim surat izin, iya selamat, misalnya karena sakit ya, selamat istirahat, semoga cepat sembuh ya, seperti itu. Mengirimkan surel dengan kirim gitu aja, perintahnya kirim. Sudah gitu aja. Di ini kalau saya send, kirim, terbalas. Jadi ada percakapan antara saya dengan saya sendiri dengan akun yang berbeda. Oke. Kita kembali sini. Lah habis. Udah ya. Habis ini kita akan belajar ini latihan mereplay sudah ya. Aplikasi perkantoran setelah ini kita untuk video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.